Makanya aku Iya. familiar background-nya gitu. Oke Mas, apa yang mau ditanyain Mas? Kita diskusi aja Mas. Kita diskusi santai aja. Gitu. Oh Apa iya. Mas? Terkait CV Oke, deh. sebelumnya ya, perkenalkan nama saya Septadian Pambayu. Ya Mas, salam kenal juga. Saya dari Kudus, Jawa Tengah. Apa Mohon kabar? maaf, Mas. Apa kabar rokok Mas? Oke. Iya. Kalau nggak Saya salah sudah 6 tahun di Jogja. Ya. dulu terakhir saya ke sana tuh masih Kota Kretek ya, masih nggak ya? Iya, Hmm. ya seperti itulah, Mas. Sekarang Ya. tambah ramai, banyak pendatang. Soalnya juga banyak pabrik. Ya, menarik tuh. Ini buat siapapun yang nonton ya, kalau mau nyari kawasan pabrik di Jawa Tengah yang bagus tuh Kudus salah satunya ya. Ungaran, Kudus tuh bagus-bagus tuh. Iya. Oh Gimana iya, Mas? Mas. Apa Mas? Ayo kita diskusi apa Mas? Di sini saya sebenarnya cuma ingin bertanya beberapa hal sih, Mas. Yang Apa tuh Mas? pertama itu mengenai LinkedIn. Kan LinkedIn itu kan sarana sosialisasi. Ya Hmm. intinya media sosial buat para pencari job seeker ya. Nah, yang saya masih kurang tahu itu tuh gimana sih caranya kita mencari dengan baik dan jurus jitulah untuk bisa kita tuh bisa lebih gampang gitu dapat kerja di LinkedIn. Kan Oke. biasanya kalau di LinkedIn kan kita banyak terkoneksi sama HRD ataupun misalnya recruiter spesialis dan lain-lain. Bagaimana sih caranya? Aku kasih tahu ya Mas. Aku kasih jawaban general sama jawaban ekstrim. Gitu. Siap. Jawaban general adalah nanti tonton itu episode LinkedIn-ku ya, yang lagi aku susun dari paling basic sampai nanti yang advance aku upload. Tapi ini cuma tanya jawab dari yang basic aja. Itu cara aku pribadi biar akunya jadi gimana caranya yang ngakuin itu konsisten bisa ngeduplikat kayak akunku. Nggak perlu masuk ke grup lokerku Mas. Mas tinggal buka link ini sih loker semua gitu. Itu memang butuh waktu. Itu jawaban ini jangka panjangnya ya gitu. Nah, jawaban itu cuma general ya gitu. Tapi jawabannya aku mau jawab Mas, walaupun ini beberapa udah ada yang nanya ya gitu. Tapi kayaknya videonya belum aku upload itu anak-anak. Jadi LinkedIn itu harus gimana sih gitu? LinkedIn itu duplikat dari CV. Oke? CV itu duplikat dari diri. Oke, itu dulu. Oke. Nah, kalau LinkedIn itu duplikat dari CV, artinya kalau CV salah, LinkedIn salah ya? Ya, gitu ya. Aku anggap semua. Nah, itu. Yang kedua, kalau CV salah, dirinya salah ya. Dalam tanda kutip salah itu adalah ya salahmu sendiri, nggak ada pengalaman, ya salahmu sendiri, kurang pengetahuan gitu-gitu. Paham ya? Ini pakai sudut pandang ekstrim dulu. Oke? Nah, yang artinya apa gitu? Mas itu mulainya harus dari mana? Cek dulu dari basic gitu ya. Rekruter itu memang seneng ada kandidat ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, tapi fundamental dari semuanya itu nek basa Jawa itu tata krama, attitude gitu ya. Kepribadian orangnya nih gitu. Gimana dia memperlakukan orang, gimana dia memperlakukan lawan bicara, memperlakukan segala sesuatu pada tempatnya gitu ya. Keinginan antusiasme dia untuk ke daftar, antusiasme dia untuk mengisi posisi tanpa memberikan aura-aura negatif lah ibaratnya kayak gitu. Itu harus terpancar di diri Mas, karena setelah itu harus ditunjukkan di CV gitu kan. Setelah itu ditunjukkan di proses-proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu buat aku bukan HR Mas, tapi aku user gitu ya. Buat aku pribadi nih ya gitu, mungkin teman-teman user yang lain sama. Jadi proses rekrutmen ini dari awal gitu. Kita nilai Mas tuh dari ini kita dalam tanda kutip dipaksa nilai Mas dari CV-nya kan gitu. Dipaksa nilai Mas dari dalam tanda kutip profil LinkedIn-nya kan gitu. Sehingga itu benar-benar harus gambaran diri gitu. Nah, oke, tadi basicnya itu adalah attitude dulu ya gitu. Setelah itu gitu ya, pastikan apa yang ada di diri itu ditulis dengan benar di CV dulu. Oke? Gitu. Tanpa perlu nyebut CV-nya Mas, buat aku CV-nya Mas udah bagus. Cuma ada satu poin yang nanti aku pengen jelasin secara general, nggak perlu aku tunjuk gitu.
gitu. Karena itu udah bagus sih, itu tinggal cara pakainya saja gitu dari CV-nya Mas gitu. Nah, pada saat CV sudah benar, silahkan semua informasi yang ada di CV yang hubungannya sama pengalaman-pengalaman ya gitu ya, diduplikat ke LinkedIn gitu. Saranku nggak cuma ke LinkedIn, kemana? Ke platform online lain gitu. Jadi kita punya kembaran Mas gitu. Kembaranku ya aku, ini Mas Septa gitu ya. Jadi aku punya kembaran di LinkedIn, aku punya kembaran di Glints, aku punya kembaran di Jobstreet, aku punya kembaran di mana-mana lagi yang banyak gitu. Itu semua kembaranku, oke? Nah, kelebihannya kembaranku apa? Mereka nggak usah makan. Di saat aku tidur, kembaranku mungkin lagi nyari koneksi, kayak begitu, gitu kan? Diintip orang itu berarti kan komunikasi. Jadi pada saat aku tidur, mungkin nggak akun kita di visit orang, mungkin nggak ada yang koneksi sama kita, add friend kita, nge-review akun kita, mungkin. Sehingga kembaran kita itu harus menggambarkan kita, gitu. Ini sudut pandang secara pasif. Nah, secara aktifnya gimana? Nah, tadi setelah memastikan apa yang ada di diri kita diduplikat ke CV, yang ada di CV itu kita jadikan kembaran kita secara online, masing-masing yang ada di online silahkan digunakan semaksimal mungkin fungsi-fungsinya. Gitu. Dari basic dulu deh, kita harus berdamai dari basic. Cek lagi, ada nggak informasi di CV yang belum ditulis ya di LinkedIn? Gitu. Kalau misalkan udah ditulis, ini di CV aku nulisnya singkat karena memang aku halamannya cuma segitu. Bisa nggak di breakdown ke sini? Bisa nggak itu lebih dijabarkan ke sini? Di CV aku nggak bisa attach gambar, nggak bisa attach URL. Di sana bisa nggak? Bisa. Di CV aku nggak bisa nyebutin teman-temanku. Di sana aku bisa nyebutin teman-temanku, nggak kayak gitu. Jadi informasi yang ada duplikat dulu, terus habis itu jangan nanggung-nanggung, jangan formalitas udah adanya dulu, jangan cuma teksnya, konteksnya gitu. Jadi dijabarin aja nggak apa-apa gitu. Itu dalam batasan informasi-informasi profesional yang pribadi kayak nomor HP, terus tanggal lahir nggak usah dimasukin nggak apa-apa gitu. Jangan membuat hal-hal singkat yang kelihatan benar padahal nggak berguna, dalam tanda kutip ya nggak bergunanya ya. Gitu. Contohnya apa? Akun seadanya terus upload CV ke LinkedIn gitu. Terserah nanti mungkin pernyataanku ini banyak yang kontroversi. Nanti banyak mungkin Mas nemuin bahwa nggak apa-apa upload CV ke LinkedIn. Yang penting CV-nya jangan telanjang, ditutup-tutupin informasi pribadinya gitu. Nanti takutnya disalahgunakan, hello gitu ya. CV itu semua itu bisa disalahgunakan Mas. Kayak gitu. Jangan dipikir kalau udah ditutup-tutup tuh aman gitu. Itu berapa banyak orang udah curhat sama aku disalahgunain bukan bagian yang ditutup gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada algoritma yang jalan di dalamnya. Mas pernah nggak add friend orang terus muncul suggestion? Suggestion orang yang misalkan Mas waktu masih di Jogja nih. Suggestion ini loh, silahkan di-connect nih. Orang ini tuh pernah pengenyam pendidikan di kampus yang sama. Orang ini tuh pernah kerja di tempat yang sama. Orang ini tuh punya bidang yang sama gitu. Hal itu tuh muncul dari mana ya? Dari profil Mas yang ditulis gitu. Salah satunya. Bukan dari CV yang diupload terus sama LinkedIn di scan gitu kayak ATS gitu. Terus diambil kata kuncinya terus dicariin gitu. Enggak kayak begitu. Gitu. Jadi gunakan sesuai dengan fungsinya gitu. Ya tapi Mas, itu ada tuh yang upload CV ke LinkedIn gitu ya, akhirnya dapat kerja gitu. Ya ada, tapi cara pakainya nggak gitu. Analogi obrolannya adalah, hey Mas Septa, aku kasih tahu kalau mau nancepin ini ke dinding, paku ini ke dinding, silahkan pakai palu gitu. Mas tetangga saya kemarin pakai nancepin paku pakai batu tuh Mas bisa aja, ya bisa. Tapi bukan peruntukannya, paham ya logikanya ya, gitu. Jadi nggak usah debat antara bisa atau enggak, ya bisa gitu. Nggak usah punya LinkedIn aja, udah jutaan orang dapat kerja, nggak tahu LinkedIn orang ada gitu. Cuman karena kita itu sudah tahu gitu ya, kita mengikuti perkembangan zaman dan kita tahu nanti ke depan persaingannya itu bukan persaingan otot, tapi persaingan otak gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman yang disrupsi di mana-mana begini gitu. Gitu. Sehingga biasakanlah diri dulu tadi sesuai dengan tempatnya dulu, oke? Setelah Mas memastikan bahwa
Yang ada di CV itu udah merupakan duplikat dari diriku, yang ada di LinkedIn, karena tadi pertanyaan LinkedIn, aku bahas LinkedIn aja ya, yang di LinkedIn itu sudah menggambarkan aku, sehingga selanjutnya adalah lakukan semua aktivitas yang ada di LinkedIn. Gitu. Aktivitas itu apa? Nggak cuma apply job, Mas. Gitu. Hal-hal paling simple yang dilupain apa? Buka akun, ada teman berapa? Temanku cuma dikit, add friend. Gitu. Cara ekstrimnya apa susahnya sih? Cari kata kunci recruiter. Terus di atas diganti tabnya bagian friend people gitu ya. Terus akan muncul orang-orang jabatan dengan jabatan recruiter, lingkaran-lingkaran ungu. Add friend aja asal, gitu. Ekstrim loh ini aku, gitu. Loh, emang nggak apa-apa kayak gitu? Nggak apa-apa. Kan nggak kenal ya kenalan, gitu. Begitu diterima, silahkan perkenalkan diri, gitu. Gitu. Apa susahnya ngomong salam kenal Bapak, terima kasih sudah menerima koneksi saya, perkenalkan saya Septa, semoga ke depan hubungan kita ini menjadi hubungan yang apa gitu misalkan gitu ya. Semoga saya dapat belajar banyak dari Bapak dari yang dimulai dari awal koneksi pertemanan ini gitu-gitulah. Apa susahnya gitu. Gitu. Atau hal yang simple lain, LinkedIn itu udah ngajarin kita kok buat mulai obrolan. Apa itu sejak buka akun nanti ada notifikasi, ada yang ulang tahun gitu. Itu kan seolah-olah ngasih tahu, woi ini ada yang ultah, lu nggak mau ngucapin, seolah-olah tuh bilang gitu, mau mulai. Atau misalkan ada yang ulang tahun pekerjaan gitu, dia merayakan sekian tahun udah kerja di sini di jabatan itu, gitu. Atau misal nggak cuma work anniversary ya, gitu, mungkin ada yang habis ikut training apa di-upload gitu-gitu, terus ada yang berubah statusnya jadi apa, itu LinkedIn ngajarin gitu. Atau sebaliknya kita pasif gitu. Ada yang ngucapin ultah sama kita, itu di bawah ada suggestion kan kita mau balasnya gimana gitu. Itu artinya LinkedIn itu sebenarnya udah membimbing, woi banyaklah ngomong gitu. Jadi tidak hanya bikin akun seadanya, terus langsung cari kerja berharap dapat kerjaan, nggak gitu. Buat aku sibuk sedikit nggak masalah gitu. Yang gitu daripada nanti ya kalau cuma sibuk nyari kerja, Mas nanti bingung nyari info loker. Gitu. Tapi aku dan beberapa teman yang lain lah paling gampang gitu ya. Nanti kalau Mas udah aktif kayak gitu serius, nanti Mas bingung milih loker gitu. Ada teman beberapa tuh yang memang dia luar biasa cara makainya ya gitu. Dia tuh kebingungan milih panggilan gitu. Mas ini aku panggilan numpuk nih, ini gimana reschedule-nya gitu. Aku juga lihat aku waktu itu ngeremehin kan. Emang kayak gimana lihat jadwalnya? Buset ya susah gitu. Nah ini tuh udah success story ini udah banyak Mas, cuma nggak banyak yang ke reveal gitu. Jadi apa susahnya sih itu? Bukankah kita sudah terbiasa untuk mempercayai sesuatu tidak harus melihat wujudnya sekarang, tapi melihat dari tanda-tandanya gitu loh. Ya nggak gitu kan. Nah kenapa kita nggak bisa aplikasiin ke kerjaan gitu? Semua aktivitas Mas. Add friend tadi ekstrim aja. Kalau cara biasa add friend yang dikenal, ekstrim. Add friend orang hari ini aku nge-add orang asal kata kuncinya recruiter, besok HRD. Coba tiap hari Mas ngelakuin itu selama setahun gitu. Isinya teman-temannya Mas cuma recruiter gitu. Nggak bakal namanya nyari loker tuh susah. Recruiter temenan sama recruiter satu posting info loker ini belum berteman di like Mas tahu add friend ini. Itulah kenapa di LinkedIn itu nanti kalau nonton di pembahasanku di channelku ya terkait dengan LinkedIn degree of network gitu ya. Ada yang first connection, second, ada third, ada follower, ada fellow friends gitu-gitu. Itu tuh ya dari pertemanan itu gitu. LinkedIn itu ngasih tahu, kamu tuh sebenarnya tahu sama dia tuh karena secara langsung. Kamu kenal sama dia tuh lewat orang lain loh, ini gitu-gitu. Itulah yang harusnya dibangun gitu. Tadi ya hanya dimulai dari ngucapin selamat gitu kan. Add friend iya, terus apalagi posting aja. Waduh Mas, takut salah. Posting aja, cuek aja gitu. Posting aja gitu. Mas punya ilmu apa, share gitu. Atau Mas baru tahu apa, share gitu. Bahkan Mas punya banyak loker ya nggak dibutuhin sama Mas, posting aja gitu. Kali aja itu malah gitu kan. Dengan kita mendekatkan rezekinya ke orang, mungkin rezeki kita makin mendekat gitu, ibaratnya kayak gitu-gitu aja. Terus apalagi selain itu, add friend masuk ke komunitas-komunitas, ada yang bikin postingan Mas komen, semua menu yang ada di LinkedIn itu maksimalin dan konsisten saja gitu.
Nah, itu semua dilakukan setelah kita memastikan yang ada di profil itu sudah tertulis dengan baik dan benar. Gitu. Itu serius, Mas. Cuma butuh kayak begitu doang. Simple, serius. Gitu. Tapi ya tadi ya, jangan pakai cara-cara shortcut gitu. Kalau memang itu terbukti gitu ya, kan nggak bisa kita nyimpulin dari satu kejadian terus kita mengeneralisasi yang lain ya, gitu kan. Gitu. Mending kita ngelakuin yang benernya aja dulu gitu. Bahkan nanti kalau misalnya masuk udah dapat pekerjaan impian, LinkedIn di maintain aja gitu. LinkedIn-nya tetap di maintain sampai sekarang gitu. Aku punya LinkedIn sejak 2010. Waktu aku masih jadi mahasiswa baru. Aku bikin LinkedIn gitu. Isinya ya orang Indonesia cuma dikit gitu, dan orang Indonesia yang posting di LinkedIn itu pasti pakai bahasa Inggris gitu karena isinya orang luar semua gitu. Jadi kayak gengsi lah mau ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu lingkaran-lingkaran hijau ungu belum ada. Gitu, itu baru-baru aja gitu. Orang-orang posting CV di LinkedIn nggak ada gitu. Itu fenomena itu muncul karena Anda cuma tahu LinkedIn dari mau cari loker, jangan di sini, sekarang di LinkedIn aja gitu. Bikin LinkedIn dipikir, bikin seadanya gini gitu. Upload CV dengan narasi-narasi bagus, narasi memelas gitu. Ya tadi mungkin dapat kerja ya mungkin banget gitu, sama kayak analogi tadi gitu. Banyak yang ngasih pesan bahwa yang benar kalau mau nacepin paku di dinding pakai palu. Enggak, tuh tetangga kemarin pakai batu bisa, ya bisa. Tapi bukan itu peruntukannya sama gitu. CV itu bukan untuk diupload gitu. Jadi mau disensor apa enggak, buat tahu tetap itu salah gitu. Daripada aku ngasih jalur tengah, ya udah disensor aja. Yang penting enggak informasi pribadinya enggak enggak semua yang ada di CV itu berpotensi untuk disalahgunakan gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Ramelah, sibuklah gitu, nggak masalah. Seiring dengan Mas aktif, Mas juga add friend gitu. Temannya Mas masih dikit buat aku gitu. Ya gitu. Iya, itu sangat dikit gitu. Aku kasih tahu buat teman-teman nanti yang nonton ini juga ya. Minimal teman tuh 500 plus itu baru akunnya Mas tuh keangkat gitu. Gitu. Atau memang postingannya itu di like sama orang dengan koneksi banyak gitu. Mas nih friend-nya cuma satu bikin postingan, ibaratnya aku like gitu ya. Maka postingannya Mas akan kesebar ke semua teman-temanku gitu. Gitu. Bisa dibayangin kalau misal Mas temannya cuma 10 tapi 10 orang ini koneksinya Mas tuh masing-masing koneksinya udah puluh gitu ya. Puluhan ribu gitu, udah berapa kali. Cuman kan ngapain kita kayak begitu? Orang masih harusnya yang kita pikirkan bukan shortcut kayak begitu. Gitu. Harusnya kita nggak usah mengandalkan orang, ngandalin kita sendiri aja kan kayak gitu. Sehingga tadi semua itu diawali dengan memastikan yang ditulis itu udah bener belum gitu. Nah, kalau aku intip sekilas gitu ya. Nah, ini banyak info yang belum dimasukin, Mas. Ya enggak? Gitu. Iya gitu. Orang di CV-nya bagus kok. Makanya tadi aku bilang CV-nya nggak banyak aku komen gitu karena CV-nya bagus gitu. Nah, di sini tuh harus ngimbangin, Mas gitu. Harus ngimbangin. Itu sih, Mas, jawabannya. Aku sengaja kemana-mana ya gitu. Buat ngajarin yang lain juga. Teman-teman kita sharing aja ya. Bukan aku yang lebih pintar, enggak. Aku kebetulan tahu lebih dulu gitu. Mungkin juga nanti disalib gitu. Kalau aku nanti nggak belajar gitu. Cuma kebetulan. Apalagi Mas, ayo kita diskusi lagi, Mas. Ini jangan diterima mentah-mentah ya gitu. Ini anggap aja ngomong kosong aja, nanti dicek aja, dibuktikan. Siap. Oh iya. Apa tuh? Kan saya sembari dalam job seeker ini saya kan juga aktif dalam mengapply namanya lamaran. Nah, tapi ada beberapa lamaran yang fiktif yang istilahnya tuh kayak PHP pada saya, padahal tuh udah ada jadwal interview tapi malah disuruh reschedule, dan reschedule-nya itu nggak ada kabar sampai sekarang gitu. Menurut Mas itu pandangannya gimana ya? Aduh, aku udah bikin postingan, nanti Mas cek akunku lagi ya yang terkait dengan di PHP, di ghosting gitu ya. Aku nggak nyangka pertanyaan ini muncul lagi ya gitu. Aku kasih tahu Mas, dari dulu tukang ghosting tuh udah ada sebelum ada LinkedIn, dalam tanda kutip ya gitu. Kandidat di ghosting sama recruiter atau sebaliknya, atau di ghosting sama company lah ya gitu, atau sebaliknya kandidat itu nge-ghosting recruiter
atau company itu ada Mas gitu. Jadi saranku satu ya, nggak usah play victim gitu. Aku ajarin pakai logika biar kita tuh bahasa Jawa tuh legowo nerima dan langsung fokus sama gerakan selanjutnya gitu. Misalkan nih Mas, aku daftar suatu perusahaan, dikasih tahu gitu. Nanti ya 2 minggu lagi nanti kita follow up untuk hasilnya gitu. Kalau nggak diterima atau diterimanya gitu. Jadi jawabannya gantung. Terus selama 2 minggu itu gara-gara aku sangat pede nungguin itu, wah ini udah ngejagain nih, kayak ibaratnya kayak aduh aku ngelamar kerjanya nggak usah seintens sebelumnya lah, aku yakin sama hasilnya yang ini. Hilang gitu, nggak ada kabar, bahkan ngasih tahu kita keterima atau nggak nongol. Pertanyaanku, kalau misalkan kondisi pertama aku dikasih tahu, maaf Pak, Pak Aga ini belum bisa bergabung gitu ibaratnya ya, aku kasih tahu gitu. Atau sebaliknya, aku nggak dikasih tahu, tapi hasilnya aku nggak keterima. Kan sama aja kan ya, sama-sama nggak keterima kan, ya nggak? Iya. Iya, kayak gitu. Ya sudah kan? Oke, ini namanya teori ya sudah gitu. Terus kamu mau ngejar apa gitu? Ada informasi atau enggak? Tapi faktanya itu seperti itu, gitu. Kita pakai teori ya sudah aja. Kenapa? Karena kalau kita sangat berharga, Mas, gitu. Ada teori mutiara nih gitu atau diamond lah gitu. Kalau Mas bener-bener lagi dicari itu di dasar laut juga dicari kejar kali Mas gitu. Tapi kalau enggak ya sudah. Teorinya tuh simple Mas. Cari ya, cari itu cari info. Habis itu kejar gitu. Kejar itu maksudnya lakukan dengan sebaik-baiknya masing-masing stepnya, gitu kan? Setelah itu apa? Lupakan, next. What's next gitu. Terus gitu. Gitu. Jadi perasaan menunggu untuk dikasih kabar itu nggak jadi berlebihan gitu. Sehingga nanti ibaratnya pertanyaan kayak tadi tuh minimal nggak muncul untuk ke diri Mas sendiri. Wah kemarin tuh aku udah di reschedule kok nggak gini. Ya sudah sih gitu. Kalau memang butuh pasti bakal balik. Kalau enggak ya enggak gitu. Langsung next aja. Karena apa? Satu, dalam tanda kutip, Mas dipikirin seperti itu ya teman-teman yang lain juga. Aku tuh nggak sebego itu gitu. Ini aku pakai sudut pandang ini ya gitu. Aku tuh punya modal pengalaman, aku punya modal pendidikan, aku tuh hebat, aku tuh punya, kita manusia, kita tuh bebas menentukan macam-macam, kita bisa belajar apapun gitu kan. Dan itu jadi kayak aku tuh punya potensi, jadi ngapain aku berharap-harap kayak gitu, daripada aku terlalu mikirin di ghosting apa enggak, akhirnya menyurutkan semangatku untuk nyari kerja. Itu Mas mungkin bisa ngomong dalam hati, selama aku belum tanda tangan kontrak, tiap hari aku apply. Walaupun udah dijanjiin kayak, nah Mas nanti Mas bakal lolos ini ya gini-gini. Selama Mas itu belum sign ya, lamar terus Mas gitu. Karena itu yang aku lakuin gitu. Mundur nggak ada kabar ya kan, padahal aku disuruh nunggu, aku follow up juga mundur lagi kayak gitu ibaratnya. Ya sudah, next. Aku belum tanda tangan kontrak kan, berarti kan saya belum terikat nih. Ya kan, saya belum terikat. Ya sudah, aku ngelamar terus. Gitu. Tapi nanti tiba-tiba tanda tangan, nah ini yang ini manggil gimana? Sampaikan apa adanya, berterima kasihlah sudah diberikan kesempatan, mohon maaf belum bisa mengikuti tahap selanjutnya. Doakan yang terbaik untuk perusahaan itu. Kan gampang, Mas. Jadi kita nggak ada perasaan nunggu, was-was, atau perasaan, aduh kayak apa sih bahasa Jawanya tuh, ngejaga kayak gitu ya Mas ya, ngejaga kayak aduh aku udah rely on ya gitulah gitu, jadi udah nggak ada perasaan gitu lagi Mas gitu. Jadi saranku gimana kalau ada perusahaan seperti itu, biarkan gitu kan, biarkan, hempaskan, lupakan, next gitu. Loker itu nggak bakal pernah habis Mas. Aku kasih tahu ya, ini kalimat ini beberapa kali aku sampaikan bahwa yang habis itu bukan informasi lowongan kerjanya. Yang habis itu ada dua. Pertama itu ide kita mencari informasinya gitu ya. Yang kedua adalah semangat kita gitu. Ada soft skill yang namanya self motivated gitu ya. Itu adalah pada saat gimana kita bisa menjaga api dari diri kita gitu. Yang kadang itu gini tapi aku tetap fokus gitu. Ibarat kayak saya
kamu ngomong sama dirimu sendiri ya gitu. Aku nggak perlu khawatir lah, ngapain aku khawatirin masa depan. Aku tuh sekarang lagi sibuk usaha gitu. Aku khawatir nanti kalau aku ada waktu. Sekarang aku nggak ada waktu, aku masih sibuk untuk apply. Sambil itu aku sambil ikut pelatihan training ini itu untuk menghebatkan diri gitu. Gitu. Selama harimu menyenangkan, selama harimu padat, sama kamu punya target gitu. Gitu. Harimu itu akan membantumu untuk melupakan cara untuk mengeluh gitu. Gitu. Never complain gitu, udah enak aja gitu sih Mas. Jadi kalau ada yang seperti itu, aku bisa langsung jawab pendek sih tadi, Mas. Kalau ada yang gini-gini lupakan, next gitu. Cuman maksudku ini tuh harus aku jelasin gitu, karena ini sadar nggak sadar itu mempengaruhi mood banget untuk lamar selanjutnya gitu. Kalau bad mood jadi males ngapa-ngapain nggak masalah, takutnya tuh kalau jaga kita gitu loh Mas gitu, kita udah kayak wah ini bisa nih, hasilnya bagus nih gitu, udah overconfidence gitu kan. Habis itu di ghosting, benar-benar di ghosting, wah bikin statusnya, wah, perusahaan HR tuh sekarang kayak begini, nggak ada attitude, bla bla bla. Ngapain mikirin itu gitu. Sibuklah mikirin yang lain, itu lupakan gitu. Oke ya, gitu ya. Apalagi Mas, ayo kita diskusi Mas. Sorry ya, aku sambil ngopi ya Mas. Karena kan ini kita formal nggak formal. Apalagi Mas? Oke. Bentar ya Mas. Azan. Oh ya azan. Oke. Ya. Udah Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apa tuh Mas? Sorry ya, aku sambil ya, pokoknya kita santai aja lah Mas ngobrol di sini Mas. Apalagi Mas? Oke, siap Mas. Nah, ada juga kasus lagi Mas. Apa tuh? Kan saya juga sebelumnya tuh pernah daftar di perusahaan bank gitu. Ya Bang Tit, ya. Bagus, karena video ini tidak akan saya edit gitu. Saya upload apa adanya gitu. Terus. Nah, tapi terus apa itu applyan yang pertama itu tuh saya tuh ditolak atau tidak diterima gara-gara kualifikasi saya tuh tidak sesuai. Nah, saya coba di posisi yang lain. Alhamdulillah itu tuh diundang untuk tes psikotes dan tes administrasi lah. Nah, di pertanyaan administrasi tuh ada sebelum itu tuh kan ada sebuah kebijakan dari bank tersebut itu kalau sudah nggak keterima itu tuh baru bisa daftar lagi itu di tahun berikutnya. Nah, kebetulan itu tuh saya tuh diundang buat tes psikotes. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda sudah melamar atau bekerja di bank ini gitu. Nah, saya bingung mau jawab apa. Soalnya sudah ada kebijakan kalau kita pertama kali daftar itu itu nggak boleh daftar lagi untuk tahun sampai tahun berikutnya. Nah, padahal udah diundang buat tes. Itu jawabnya enaknya jujur atau bohong. Gitu sih, Mas. Keren sih ini jawabannya sih gitu. Kalau aku mau jawaban pendek kontroversial bohong gitu ya. Karena ini kan lucu, ada kelucuan di sini. Jadi gini, pertanyaanku gini Mas. Pertanyaanku gini. Aturan nggak boleh daftar sebelum tahun depan itu, aturan itu melekat jadi satu dengan informasi undangannya ini nggak ya? Atau itu Mas tahu secara lisan? Kebijakan itu juga saya dengar dari orang-orang seperti itu. Jadi kalau sudah apply tapi kita ditolak, itu tuh baru bisa daftar lagi tuh tahun-tahun berikutnya. Terus terus yang Mas itu undangan itu gara-gara Mas ngelamar lagi
atau sebenarnya Mas nggak ngelamar terus diundang gitu ya? Jadi saya yang kemarin tuh lamarnya di istilahnya bank pusatnya. Nah, ini yang saya lamar itu di anaknya. Maksudnya masih dalam grupnya, cuma bukan yang pusatnya. Nah, gitu. Oke, Ada nih, ada ini. jawabanmu tulis belum. Iya. Ya, itu nggak bohong itu, nggak bohong itu. Gitu. Nah, soalnya kan di kebijakannya tuh kalau dengan orang-orang juga sih kalau bank tersebut itu kalau udah pertama itu ngelamar emang nggak boleh harus nunggu beberapa tahun ke depan baru bisa ngelamar lagi. Oke, kayak gini Mas, aku jawab dulu ya. Pertama adalah referensimu tuh nggak kuat gitu, karena dari katanya gitu, gitu. Yang kedua adalah gitu ya, kita bisa mendefinisikan itu jangan selalu di generalisasi gitu. Apakah sudah pernah atau belum gini gitu, belum gitu. Emang itu ngeles enggak ngeles, itu alasanmu aja gitu. Apakah sudah melamar belum gitu. Saya kan kemarin ngelamarnya ke sana bukan ke sini. Gitu. Oh, gitu. Oh, tapi kita ada aturan seperti ini, saya nggak tahu. Gitu. Yang saya tahu kalau caranya sama gitu. Itu seni aja sih. Ini bukan bohong sih. Yang pertama. Toh juga akhirnya jatuhnya gini, kalau akhirnya ini aku jawaban kontroversial nggak apa-apa ya. Aku senang aku kalau kayak begini. Nanti salah biar direvisi aja gitu. Karena kan lucu gitu. Kalau Mas udah pernah daftar kok ditanya ulang gitu. Emang datanya Mas dimasukin itu nggak dicek lagi emang? Dibandingin sama database nih orang udah pernah daftar atau gagal apa belum gitu. Gitu. Kan aneh gitu. Kalau aku sih kayak begitu karena beberapa pengalaman teman-teman di sektor lain ya, bukan bank ya gitu. Dia daftar yang di pusat, salah satunya rokok ya gitu. Dia daftar di pusat nggak keterima, terus ada aturan tertentu yang aku nggak bisa sebut. Terus habis itu dia daftar di daerah, terima kok, gitu. Why not, gitu. Gitu. Toh dia perform, gitu. Ada yang jualannya gila, gitu. Modalnya nongkrongin toko, ngerokok, langsung deal, gitu. Semua toko-toko di kota itu tuh isinya cuma spanduk banner rokok itu gitu. Keren gitu. Tapi apakah dia akhirnya kerjanya bohong? Ya enggak gitu. Karena tadi selama aturannya tuh Mas masih katanya tuh aku nggak bisa pegang Mas gitu. Gitu. Takutnya tuh kayak itu katanya tuh cuma inget Mas, hal yang nggak meyakinkan kalau nggak ketemu pangkalnya dan itu diomongkan sama banyak orang, jatuhnya jadi kayak kenyataan loh. Kalau memang itu akhirnya kenyataan kebenaran ya nggak masalah. Tapi paling nggak tadi ada sesuatu yang secara tertulis itu, atau mungkin disampaikan sama pihak perusahaannya. Kalau katanya sumbernya itu juga nggak meyakinkan. Oh iya, tapi mohon maaf. Yang yang pas ditolak itu emang kebijakannya sudah tertulis bahwa baru bisa mendaftar lagi itu di tahun-tahun berikutnya. Tapi emang isu ini tuh sudah banyak yang tahu gitu kalau bank ini tuh emang kalau udah apply terus nggak keterima itu harus sabar menunggu sampai tahun tersebut selesai gitu. Nah, kalau kayak gini sih balik lagi ya tadi ya, cara kita mendefinisikan daftar ke pusat sama ke daerah ya kayak gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi kalau memang Mas mau ngincer bank, kenapa nggak ngincer bank yang lain juga sekalian kan? Gitu. Dan yang ketiga, ini aku ada trik kayak gini ya. Aku punya teman pengen daftar di suatu bank gitu. Dia kalah, dia nggak good looking. Terus habis itu dia kerja di suatu perusahaan sektor gitu ya. Gitu. Sama tetap jadi bagian sales and marketing. Dia jago jualan. Setelah jago jualan macam-macam, dia iseng daftar lagi jadi marketing di bank itu. Keterima gitu. Gitu. Dan terus habis itu aku nanya kan sama orang ini gitu. Dia ngomong aku tuh awalnya nggak pede karena aku nggak good looking. Aku bukan banker looks gitu. Gitu. Tampilan tongkronganku tuh bukan kayak tongkrongan bersih rapinya orang bank gitu. Tapi akhirnya kenapa masuk ya karena kemampuanku gitu. Gitu. Ya ini pilihan lagi aja sih gitu. Kalau memang Mas sudah meyakini, kan tadi aku kasih opsi kontroversial ya Mas ya gitu. Kalau belum tertulis ya kenapa nggak dicoba gitu kan. Terus kalau memang itu sudah tertulis dan Mas tahu, ya ngapain dipertanyakan gitu kan. Tadi tinggal next aja ke bank yang lain gimana gitu. Terus yang lain adalah cek lagi Mas pengen masuk di bank itu tuh bagian apa. Memang sih dari security sampai kepala cabang itu sales semua, jualan produk bank semua gitu.
tetap gitu. Cuman nggak cuma satu cara untuk masuk ke bank gitu, dan bank itu ada banyak. Dan Mas kalau ada skill-skill yang ibaratnya tuh di semua sektor tuh mahal. Salah satu skill jualan. Gitu. Mas jago jualan di sini tuh baunya, wanginya tuh sampai ke perusahaan mana-mana gitu. Itu salah satu hal ya. Aku contohin jualan gitu, karena kan bank kan identiknya dengan jualan lah tetap gitu, jualan produk bank gitu. Kayak gitu Mas, saranku Mas gitu. Emang kontroversial gitu. Kalau Mas udah tahu memang nggak bisa, ya sudah, nggak usah dicoba, nggak apa-apa. Yang penting tadi aku sumbernya tertulis yang dengan jelas itu loh Mas. Kalau yang sumbernya katanya aku bilang itu nggak apa-apa, jalan gitu. Tapi kalau sudah tertulis silahkan di ini lagi sih. Bahwa daripada konyol kan udah tahu udah nggak bisa gitu. Ngapain lu nantang gitu. Tapi kalau yang tertulis ini masih kayak, ini buktinya aku daftar lagi. Iya itu. Nah ini buktinya kok masih aku ditanya lagi, emang dataku kemarin itu nggak dihitung apa gimana gitu. Atau dataku kemarin masih dianggap bahwa aku masih bisa ini lagi gitu. Atau gara-gara potensiku, mungkin aku level lewat pusat nggak bisa lewat daerah, tetap bisa. Atau ini kan anak perusahaan, satu grup loh. Aturan kan kalau ini tuh induk, terus ini masih daftar ke anak, ya beda dong Mas, nggak apa-apa dong Mas. Kecuali Mas daftar ke Iya. induk-induknya gitu, grup kan misalkan gitu, Nah, grup nih itu. Mas, ini daftar perusahaan grup ini induknya, terus habis itu Mas coba ke anaknya, ini kan beda Mas gitu, ya nggak apa-apa lah kalau gitu gitu Mas, karena grup ya gitu sih. Ini buat pertimbangan saja ya Mas gitu, bisa Ya. salah juga sih ini sih gitu sudut pandangnya, karena aku belum tahu yang tadi aturan. Mas, aku tahu gitu kayaknya bang apa gitu. Cuman nggak usah aku sebut, nanti kalau udah nggak Iya. aku sebut, aku tahu kayaknya itu apa. Kayak gitu ya Mas ya gitu. Jadi kalau memang sudah ada aturannya jelas, nggak usah ditantang daripada buang-buang waktu. Tapi kalau aturannya tadi masih dari katanya gitu ya, mending dicoba dulu daripada nanti nyesel karena nggak nyoba hanya karena percaya katanya yang seolah-olah bener, padahal itu cuma hal nggak bener, cuman diucapkan sama banyak orang gitu. Ya. Gitu ya Mas ya. Oke, apalagi Mas? Ya, mungkin baru 2 kasus itu sih yang baru aku tanyain. Selebihnya sih tips and trick untuk saya bisa lebih istilahnya tuh lebih terbuka mindsetnya buat menghadapi dunia kerja ke depannya. Gini Mas, aku ini statement kesimpulan yang ini yang aku lakuin sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa disebut salah karena aku sendiri yang lakuin. Sebagai seorang job seeker silahkan ditarget. Cara menarget paling gampang itu adalah dikonversi sebagai angka. Oke? Ibaratnya gini, aku selama bulan ini aku harus ikut sekian training. Per hari aku harus ngelamar kerja, total itu sekian lowongan kerja. Sebelum sekian lowongan kerja aku nggak tidur. Sekian lowongan kerja aku bagi-bagi. Yang aku kirim lewat email per hari harus ada sekian. Yang lewat LinkedIn per hari sekian. Yang lewat ini sekian. Aku juga sambil ngelamar, aku juga bangun network. Aku nambah teman lewat LinkedIn sekian. Tambah teman lewat platform ini sekian. Tambah kenalan di sini sekian. Gitu. Selain itu aku juga pengen per hari itu waktuku 24 jam, aku bagi-bagi. Waktu tidurku jadi sekian aja. Terus yang sekian untuk ini, sekian untuk ini, dikonversi jadi angka dan lakukan secara rutin gitu. Karena akhirnya nanti aktivitasnya Mas tuh berisik gitu, nggak cuma sibuk tuh buat ngelamar kerja aja gitu. Dan itu nanti Mas panen sendiri gitu. Pakai teori probabilitas. Kalau yang Mas data siapkan udah bener, rutinitasnya itu sudah produktif, sudah teratur gitu ya, maka nanti Mas bakal punya sense tuh gitu. Sense-nya tuh sense untuk membuat suatu prioritas kerja gitu. Memprioritaskan pekerjaan. Ada yang urgent, ada yang penting gitu ya. Gitu. Dari kegiatannya Mas ini tadi gitu. Mana yang penting dan yang urgent, mana yang penting tapi nggak urgent, mana yang nggak penting tapi urgent, mana yang udah nggak penting nggak urgent lagi gitu. Itu cukup rutin kayak begitu gitu, pasti itu tuh nanti tetap hasil tuh nyusul sih gitu, karena kita udah berisik, semua stepnya udah kita lakukan gitu. Jadi cek dulu data yang disiapkan udah bener belum. Kalau udah disiapkan dengan bener, penulisannya bener belum, setelah penulisannya bener atau belum, kita udah cara memfungsikannya udah bener belum gitu.
Kalau udah bener semua, menggunakannya juga udah bener, tinggal oke, setiap hari harus bener terus gitu. Gitu. Ya kan? Namanya belajar itu kan belajar yang baik ya baik aja kan, nggak ada yang agak baik gitu kan. Setengah baik, sangat baik, enggak baik ya baik aja. Yang artinya tiap hari harus konsisten gitu. Nah, konsistensi inilah yang susah dibangun gitu. Misalkan gitu kan, weekend orang nggak orang pada libur, kita juga libur belajar, libur ngelamar gitu kan. Gitu-gitu. Jadi itu contoh-contoh yang simple gitu. Biar jangan sampai ide kita mencari kerja itu habis ya, which is juga ide untuk belajar. Yang kedua adalah mood kita gitu. Gitu. Mood kita tuh ya kayak gitu ya, hati ya gitu lah. Kalau dianya baik, seluruh badan baik ya ibaratnya. Kalau mood kita bagus kan mau ngapa-ngapain enak gitu. Kalau mood kita nggak bagus tuh, waduh tiduran aja gitu kan. Bangun tidur bukannya seger, tapi tetap pegel-pegel gitu. Karena masalahnya kayak begitu mas gitu. Tipsnya tuh cuma itu dulu gitu. Nah itu sih mas yang hubungannya sama yang general gitu. Udah cukup ya. Habis ini aku jelasin yang detailnya dulu ya soal CV ya mas ya. Oke. Oke. Udah nggak ada kan yang general kan? Udah. Oke, aku jelasin dulu soal yang terkait dengan CV-mu ya mas.